Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Selamat sore. Kalau tadi pagi saya sudah mengunggah video tentang kasus Subang yang bersumber dari TV One di acara Fakta. Di situ bisa kalian lihat sendiri di TV One ya, acara faktanya itu lengkap semua dari mulai peristiwa dan sampai saat ini. Dari TV One itu berusaha untuk mengungkap apa yang terjadi dan tidak ada keterpihakan satu sama lain. Dan reporternya juga berusaha untuk mewawancarai dari ibu polisi, tapi ibu polisi tidak berkenan menjawab masalah Banpol. Dan barusan saya ada pemberitaan dari Tribun's Wow Official yang menyatakan kalau pihak kepolisian sudah merespon adanya Banpol tersebut. Dan saya baca saja ya pemberitaannya biar saya nggak salah ngomong. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RDA Caniago mengatakan tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus tersebut. Pihaknya menegaskan lokasi kejadian merupakan ranah penyidik. Kebijakan membuka atau menutup area, kata dia, merupakan wewenang dari penyidik. Nggak ada TKP. Sebentar. Gimana sih ini? Bentar ya. TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu. Itu tidak ada, ujar Bapak RD Caniago saat dihubungi Selasa 9 November 2021. Jadi hari ini sudah direspon oleh Bapak Polisi mengenai Banpol tersebut dan dinyatakan tidak ada dan tidak ada sangkut pautnya Banpol dengan masalah Subang ini. Wow, tambah heboh ini karena di TV One dengan jelas Yoris menunjukkan HP-nya, menunjukkan foto Banpol, dan dia mengatakan kalau dulunya saya nggak tahu namanya, sekarang saya sudah tahu namanya Uci. Dengan jelas Yoris mengatakan namanya Uci. Apakah berbohong? Kayaknya sih kalau menyebut nama sangat riskan ya, karena kalau sudah menyebut nama takutnya dituduh pencemaran nama baik sama Uci tersebut. Jadi di sini mana yang benar, mana yang berbohong, mana yang mengada-ngada, mana yang menutupi, masih samar-samar. Dan juga ada pemberitaan yang mengenai dipanggilnya Ibu Ida dan Bapak Yosef. Kalau di pemberitaan kemarin mengatakan hari Senin Bapak Yosef dan Bu Ida diundang. Tapi setelah ada pemberitaan lagi yang saya baca, kenyataannya hari Senin Bu Ida saja yang mendatangi, sedangkan Bapak Yosef ditunda, baru hari ini berada atau datang ke pihak kepolisian. Jadi kenapa nggak dipertemukan ya? Saya kira kalau kemarin itu kalau dipertemukan berarti ada semacam sesuatu yang mungkin gak benar, makanya dipertemukan. Tapi kalau sendiri-sendiri sini agak heran juga. Kenapa? Mari kita coba cari tahu mengapa Ibu Ida sampai diperiksa beberapa kali. Bisa dikatakan Ibu Ida ini pemeriksaan di ujung-ujung masalah ini hampir selesai, tidak di awal-awal. Tentunya ada apa ya? Mari kita lihat di sini. Dan Ibu Ida ini yang menangis histeris saat Amel dan Ibu Tuti di tanggal 18 tiada itu menangis histeris. Saya cari tahu apakah Ibu Ida ini posisinya dalam hal peristiwa ini masih biasa saja kah, atau hanya sekedar dimintai keterangan, masih aman-amankah, seperti itu ya.
Ada simbol ini guys, breach. Ini simbol sebuah kesalahan. Ada simbol kesalahan. Kesalahan dalam hal apa? Apakah kesalahan dalam mempercayai Danu? Apakah kesalahan dalam mempercayai Danu? Ada simbol grounding. Grounding ini menyatu dengan bumi. Grounding yang seperti apa? Menyatu yang seperti apa? Kembali membumi yang seperti apa? Kurang jelas, masih ambigu ini ya. Apakah ada sangkut pautnya dengan perkara Subang ini? Ada simbol komplit, permasalahan yang komplit. Nah, jadi di sini bisa dikatakan Ibu Ida memang ada sangkut pautnya dengan perkara di Subang ini. Tapi sangkut pautnya dalam hal apa? Di sini masih ambigu, masih belum bisa saya jelaskan karena kartunya yang keluar seperti ini ya. Ada bridge itu sebuah kesalahan. Ada grounding itu membumi, kembali ke bumi. Ada completion, permasalahan yang komplit. Akan saya lihat dari kartu yang ini. Permasalahan yang komplit yang seperti apa? Ada simbol recovery, kunci pintu, kunci. Mengapa dia sebagai sosok kunci di sini? Apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan? Mengapa dia jadi sosok kunci di sini? Ada simbol forgiveness, maafkan kesalahannya. Kesalahan dalam hal apa? Kesalahan dalam hal apa? Ada simbol miracle, keajaiban. Jadi bisa dikatakan dia mungkin hanya mempercayai Danu atau bagaimana. Ini pastinya saya juga kurang tahu karena kartu-kartunya ini masih apa ya? Ceritanya ini sulit untuk menyambungkan. Ada completion itu permasalahan yang komplit, akhir dari permasalahan ya. Jadi permasalahan ini sudah selesai, mau selesai. Kuncinya ada di Bu Ida. Dan di sini Bu Ida minta maaf, forgiveness, maafkan atas kesalahannya. Kemudian ada miracle, keajaiban. Keajaiban ini berarti masalah ini akan bisa terkuak melalui Bu Ida. Apakah Bu Ida dipanggil karena dimintai keterangan mengenai Danu? Bisa saja, karena di sini ada kuncinya Bu Ida. Kalau Danu ada didampingi pengacara, kalau Bu Ida nggak ada pendampingan dari pengacara, dia datang sendiri di kantor polisi. Jadi mungkin di sini yang membuat dia dimintai keterangan-keterangan mengenai Danu karena mungkin dari pihak kepolisian sudah nggak percaya lagi dengan Danu. Jadi omongan Danu ini digali lagi melalui Ibu Tuti ini. Dan di sini ada simbol kunci, pembuka pintu, membuka masalah yang mungkin akan terkuak karena setelah ini ada simbol miracle. Semoga saja ya. Semoga saja. Tapi di sini ini masih prediksi itu masih memperkirakan apa yang terjadi, belum memastikan. Jadi kalian juga harus bisa memahami prediksi saya ini. Kadang benar, kadang juga salah, karena saya juga manusia biasa. Saya mengkorok sekarang, ya Allah. Aduh, saya bicara seperti ini langsung merinding saya. Seperti itu teman-teman, saya minta kalau kalian menonton channel saya, di mana channel saya ini yang mengenai peristiwa ini gabungan dari prediksi dan analisa. Kalau prediksi saya mengedepankan intuisi, kalau analisa saya mengedepankan barang bukti dan logika. Nah, kalau di intuisi ini dikatakan atau dinyatakan kalau Bu Tuti
bukan Bu Tuti, kalau Ibu Ida ada simbol recovery itu kunci pembuka masalah ini mungkin akan terselesaikan dengan baik ya. Apalagi di sini ada simbol miracle, keajaiban, dan di sini ada juga simbol forgiveness, maafkan jika ada kesalahannya. Kemudian akan saya prediksi mengenai Bapak Yosef, di mana Bapak Yosef ini di TV One sudah mengatakan kalau dia saking paniknya sampai mengangkat air dan terpecik di bajunya. Kita ungkap di sini mengapa Pak Yosef melakukan hal itu. Apakah itu refleks atau ada sesuatu maksud? Ada simbol completion. Permasalahan yang komplit, guys. Di sini ada simbol kuburan ya. Ada simbol kuburan dan ada simbol orang yang meratapi. Ada 3 orang yang meratapi adanya sebuah kuburan ini. Ini ada 3 orang ya. 1 orang yang berdoa ini, ada orang lagi di belakangnya juga ada orang perempuan. Jadi ada 3 orang yang meratapi peristiwa itu. Jadi bisa dikatakan Bapak Yosef memang bersedih atas peristiwa itu, dan dia sepertinya mengetahui permasalahan yang melatar belakangi peristiwa itu. Completion, permasalahan yang komplit. Di kartunya Ibu Ida tadi juga ada completion, permasalahan yang komplit juga. Jadi ada 2 kartu di sini, completion di Ibu Ida dan di Pak Yosef. Masing-masing mengetahui permasalahan yang komplit. Makanya di Bu Ida tadi ada simbol kunci. Kemudian permasalahan yang komplit ini apakah ada kaitannya dengan Bapak Yosef langsung atau ada kaitannya dengan orang pihak ketiga? Ada simbol impartiality yang artinya pilih kasih dalam hal misalnya materi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan Pak Yosef ini mengetahui ada permasalahan yang komplit melatar belakangi peristiwa itu, yang ada hubungannya dengan masalah materi dan masalah semacam pilih kasih dalam hal itu. Materi ini macam-macam ya. Materi bisa berupa uang, bisa berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jadi macam-macam, bisa pilih kasih antara kasih sayang, antara materi, dan lain sebagainya. Yang intinya tidak ada keadilan di dalam keluarganya seperti itu ya. Jadi dia meratapi apa yang sudah terjadi, dan dia mengetahui latar belakang peristiwa ini. Ibaratnya seperti ini, ibaratnya ini seperti Pak Yosef, tapi di belakangnya ada orang, dan dia mungkin mengetahui siapa pelakunya atas apa yang sudah terjadi. Ini sosok meratapi, tapi di sini ada samar-samar sosok 2 orang, yang berarti orang ini mengetahui kalau ada sesuatu yang terjadi dan mengetahui akar masalah ini. Makanya berusaha untuk menutupi juga ya. Jadi seperti itu teman-teman peristiwa ini. Namun sekali lagi saya ingatkan, yang namanya prediksi masih belum tentu benar, dan alangkah baiknya kalian selalu mengedepankan juga logika dalam menyikapi prediksi saya. Dan semoga saja peristiwa ini segera terungkap, segera ya. Kasihan dengan Ibu